Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini, Miss akan mereview materi kesebangunan dan kekongruenan untuk persiapan penilaian harian pertemuan depan ya. Jadi, tolong disimak baik-baik. Miss harap penilaian harian yang sekarang ini benar-benar kalian bisa kerjakan dengan baik ya, karena kalian memang sudah siap. Simak videonya baik-baik, siapkan catatan, lalu poin-poin yang penting dicatat. Yakinlah bahwa usaha keras kalian untuk belajar pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Oke, saya kira ya. Oke, ulangan nanti akan terdiri dari 12 soal. 15 pilihan ganda, 5-nya isian. Nah, isian ini ada yang tinggal isi, ada yang harus kalian bentuknya esai gitu, jadi kalian kerjakan. Yang pilihan ganda ini langsung kalian isi di Quizizz, langsung dipilih jawabannya. Lalu yang isian pun tinggal tulis hasil akhirnya, tapi caranya tetap harus diupload di GC saat mengumpulkan nanti. Oke? Dari 20 soal ini, Miss bagi menjadi 7 poin pembahasan. Yang pertama adalah syarat 2 bangun datar sebangun. Lalu yang kedua, menentukan bangun yang sebangun. Lalu yang ketiga, perhitungan tentang kesebangunan bangun datar. Lalu tentang kesebangunan pada segitiga, penerapan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk kesebangunannya. Lalu untuk kekongruenannya, itu pembuktian 2 segitiga yang kongruen. Lalu perhitungan pada segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, jadi kalau lihat dari poin-poin ini mah gampang. Ya. Kita akan bedah masing-masing poin, lalu ada beberapa poin yang Miss berikan contoh soalnya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, syarat 2 bangun datar sebangun. Nah, Miss tunjukkan ada 2 bangun nih, 2 persegi ya. 2 persegi, kita lihat. Syarat pertama pada sebangun itu adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, kita lihat ini yang bersesuaian mana? Ada EF sama AB, lalu FG sama BC. Kita lihat sama nggak perbandingannya? Misalkan Miss mau membandingkan yang besar dengan yang kecil. Maka untuk panjangnya 8 dibagi 4. Berapa 8 bagi 4? 2. Perbandingannya berarti 2 banding 1. Nah, untuk yang lebarnya 4 banding 2, berarti 2 banding 1. Maka perbandingannya sama, sehingga untuk syarat yang pertama, 2 bangun ini, baik ABCD maupun EFGH ini, dia memenuhi syarat. Lalu syarat selanjutnya apa? Syarat yang berikutnya itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau pada bangun persegi panjang sudah jelas sama ya, karena semua sudutnya adalah siku-siku. Besarnya 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan bangun yang sebangun? Nah, jika misalkan ada persegi panjang berukuran 4 cm x 3 cm, maka dia akan sebangun dengan persegi panjang ukuran berapa? Nah, berarti kita cari aja yang perbandingannya sama. Gimana caranya? Yang pertama, bisa saja kita pertama mau dikali 2. Nah, kalau dikali 2 berarti 4-nya dikali 2, 3-nya juga dikali 2. Karena perbandingannya sama-sama 2. Berarti kalau dikali 2 semua menjadi ukuran 8 dikali 6. 8 cm kali 6 cm ukurannya. Maka persegi panjang yang memiliki ukuran 8 cm kali 6 cm, dia sebangun dengan persegi panjang ukuran 4 kali 3. Lalu gimana lagi contohnya? Selain dikali, kita juga bisa dibagi. Nah, misalkan dibagi 2. Bagi 2 berarti ukurannya menjadi 2 cm kali 1,5 cm. Jadi seluruh ukurannya kita bagi 2. Lalu misalkan apalagi dikali 3. Nah, dikali 3 berarti jadi 12 cm dikali 9 cm ukurannya. Nah, gitu ya, mudah ya. Dan seterusnya. Jadi mau berapa aja kita boleh. Yang penting perbandingannya sama. Dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama gitu. Udah? Nah, terus ada lagi nih. Bangun-bangun yang pasti sebangun. Misalkan Miss punya 2 bangun lingkaran. Kira-kira lingkaran itu pasti sama nggak? 2 pasti sebangun nggak? Iya, pasti sama. Kenapa? Jadi karena lingkaran ya sudutnya kan sama tuh.
Ya, 360 dan apa namanya? Mau jari-jarinya, kalau jari-jarinya kan pasti sama. Jadi kalau jari-jari yang kecil itu 2, mau jari-jarinya diambil dari titik manapun pasti jari-jarinya 2 gitu. Ya, jadi bangun yang pasti sebangun itu adalah lingkaran. Lalu apalagi? Jadi keywordnya adalah kita cari bangun yang pasti sebangun itu adalah yang sudutnya itu sama dan panjang sisinya juga sama. Nggak boleh salah satu. Nah, misalkan apalagi persegi. Nah, persegi kan seluruh sisinya panjangnya sama dan sudutnya juga sama gitu. Nah, kalau belah ketupat gimana? Nah, belah ketupat itu panjang sisinya sama tapi sudutnya tidak sama, maka belah ketupat belum tentu sebangun. Apalagi dong? Kira-kira segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu juga pasti sebangun. Kenapa? Panjang sisinya sama, sudut-sudutnya juga sama. Terus kira-kira apa lagi? Ada satu lagi nih. Segi N beraturan. Maksudnya apa segi N? Jadi segi berapapun asalkan dia beraturan pasti sebangun. Mau segi 5 beraturan, segi 10 beraturan. Nah, itu pasti sebangun. Jadi apa aja tadi yang pasti sebangun? Pertama, lingkaran, lalu persegi, terus segi 3 sama sisi, lalu segi N beraturan. Oke. Diingat-ingat nih, nanti keluar di ulangan. Oke? Selanjutnya. Yang ketiga, perhitungan kesebangunan bangun datar nih. Ya, contoh, Miss punya 2 trapesium. Kebetulan bentuknya udah sama. Nah, jika PQRS dan ABCD sebangun, tentukan luas trapesium PQRS. Nah, luas trapesium tuh apa sih rumusnya? Miss tulis dulu nih, luas trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, pada trapesium PQRS maka sisi sejajarnya apa? Oh, berarti PQ ditambah SR. Kali tinggi, tingginya apa? Tingginya adalah PS. Terus dibagi 2. PQ kita sudah punya yaitu 16. SR kita punya 12. Yang belum kita punya apa? PS. Nah, maka kita cari nih PS-nya berapa. Pakai apa? Pakai konsep sebangunan. Karena ini sebangun, maka perbandingan SR banding DC akan sama dengan PS banding AD. Nah, yang ada angka-angkanya aja kita tulis ya. SR berapa SR? SR 12. DC-nya 6. PS-nya kita cari. AD-nya adalah 4. Nah, coret-coret 2. Maka PS-nya adalah 2 kali 4, 8. Oh, PS-nya 8. Masukin ke sini ya. 8. Ini coret-coret 8 bagi 2, 4. 16 tambah 12 itu 28. 28 kali 4 berapa? 112. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Gitu. Mudah ya? Mudah. Pokoknya mah cemen lah nanti ulangan bisa insya Allah ya. Jadi yang penting kita sandingkan dulu yang bersesuaiannya. Dan ingat syarat tadi kalau kesebangunan kan sudut yang bersesuaian sama dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke, yang berikutnya. Kesebangunan pada segitiga. Ini Miss tampilkan 2 segitiga nih. Prinsipnya adalah yang pertama sama kayak bangun datar bahwa panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Maka B banding 2B, A banding 2A, C banding 2C itu harus sama. Nah, kalau kita lihat ya 1 banding 2 semua kan? Itu yang pertama. Lalu sudut yang bersesuaian pun sama. Nah, 2 pasangnya nih, minimal 2 pasang. Kalau 2 pasang udah sama, sudut yang ketiga pasti sama. Nah, di sini yang ada tanda lingkaran nih berarti sama sudutnya. Berarti punya 2 pasang sudut yang sama. Nah, ini prinsip dasar, syarat utama kesebangunan pada segitiga. Nah, sekarang kalau bentuknya ini gimana? Berdasarkan dari konsep tadi, maka kita bisa bikin nih perbandingannya. Gimana caranya? Nah, langsung tuliskan di sini ya. Kalau ini kan berarti kita punya 2 segitiga. 2 segitiga yaitu PQR dan
PQR dan RST ya. Misalkan Miss tulis segitiganya dulu deh. Miss mau membandingkan segitiga PQR atau yang kecil dulu RST Miss bandingkan dengan segitiga RPQ. Maka perbandingan yang berlaku adalah pertama B per B tambah A. Nah, jadi pada segitiga RST-nya itu sisinya B, segitiga RPQ itu adalah sisinya A tambah B. Lalu jika di segitiga RST-nya itu sisinya adalah D, maka di segitiga RPQ sisinya adalah D tambah C. Nah, sisi satu lagi, jika di segitiga RST sisinya adalah E, maka di segitiga RPQ adalah F. Oke, gitu ya. Terus bentuk ini nih, nah, ini yang namanya air mancur itu ya, gampang menghafalkannya. Segitiga ABC, kita lihat bahwa siku-sikunya di A, maka pasti rumusnya ada AB, AC, AD. Ini kuadrat, 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 sama dengan. Karena berakhiran di B, pasti ini nanti B. Ini B, ini B. Ini C, ini C, ini D, ini D. Ngisi ininya apa? Ya udah tinggal huruf selain B sama A. Ada apa? Oh, berarti ini C, ini D. Selain A sama C, ada B, ada D. Selain A sama D, ada B, ada C. Nah, ini rumus-rumusnya. Nanti tinggal kalian lihat mana yang diketahui dan mana yang ditanya untuk menentukan pakai rumus yang mana. Gitu ya. Lalu satu lagi, yang seolah-olah seperti trapesium. Nah, ini udah otomatis ya. Maka untuk mencari EF, nah yang garis tengah itu, garis sejajarnya itu adalah seolah-olah kali silang. Maka EF adalah DC dikali AE ditambah AB dikali DE. Nah, per apa? AE tambah DE. Udah ya, jadi hafalkan rumus-rumus ini, pahami baik-baik supaya nanti bisa mengerjakan soalnya. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya Miss tulis di sini. Pertama, carilah nilai X. Nah, perbandingannya langsung aja ya. Maka Miss mau membandingkan segitiga yang kecil BEF banding segitiga BAC. Nah, pada segitiga BEF itu sisi X dia sebanding dengan X tambah 2. Sama dengan 6/8. Sederhanakan, bagi 2, ini 3, ini 4. Kita kali silang. Maka 4X sama dengan 3X tambah 6. 4X kurang 3X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 6. Yang pertama X-nya 6. Yang selanjutnya satu lagi. Bentuknya yang air mancur nih. Nah, kita lihat yang diketahui adalah AD 12. Tulis aja dulu nih AD 12. Lalu ada DC 16. Yang ditanya DB itu adalah X berapa? Nah, ini udah kelihatan nih karena yang diketahui adalah AD. Nah, kan pilihannya kan AD, AB, AC. Maka kalau udah diketahui AD pasti rumusnya yang AD. AD kuadrat berarti adalah DB kali DC. Berarti 12 kuadrat sama dengan X kali DC-nya berapa? 16. Maka X-nya adalah 12 kali 12 dibagi 16. Nah, Miss nggak mau ngaliin biar ini bisa dicoret. 12 sama 16 sama-sama dibagi 4. Berarti ini 4, ini 3. 12 bagi 4, 3. Maka X-nya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Mudah ya? Mudah banget deh. Pokoknya kalau tadi rumus tadi udah hafal,
cemen ini nanti ya, tinggal teliti aja ngitungnya. Oke? Nomor berikutnya. Nah, sekarang penerapan konsep kesebangunan. Nah, ini yang soal-soal cerita nih. Kasih 2 bentuk contoh soal. Pertama, panjang bayangan tiang bendera 12 meter. Tulis dulu. Panjang bayangan tiang bendera. Maka Miss tulisnya bayangan tiang. Itu 12 meter. Lalu panjang bayangan rendra, berarti bayangan rendra, BR. Itu 2 meter. Lalu tinggi rendra, TR. 150 cm. Ditanya tinggi tiang bendera, berarti tinggi tiang. Nih, gitu ya yang diketahui. Lalu apa? Kita bikin yang bersesuaian kan? Mau menyesuaikan bayangannya berarti 12 per 2 sama dengan tinggi tiang per 150 cm. Nah, ini meter boleh ya. 12 bagi 2, 6. Nah, udah kali silang, maka tinggi tiang bendera adalah 6 dikali 150 cm. Berapa? 900 cm. 900 cm itu berapa sih? 900 cm adalah 9 meter. Maka tinggi tiang bendera adalah 9 meter. Oke, contoh lagi. Sekarang yang pakai foto Naruto nih. Sebuah karton berukuran tinggi 30, lebar 20, Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton sebelah kiri, kanan, dan atas foto 2 cm. Jika karton dan foto sebangun, sisa karton di bawah foto adalah, nah ini berarti kan ini 20 nih ya. Ini 20, ini 30. Sekelilingnya 2, 2, 2. Ini berapa nih? X misalkan. Nah, sekarang mau membandingkan apa? Misalkan Miss mau membandingkan foto dan karton. Kalau foto kartonnya dulu deh yang jelas sudah ada ya. Kartonnya itu kan udah jelas 30 dan 20. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ketika ini 30 kartonnya, nah fotonya kan cuma segini nih. Fotonya berarti 30 dikurangin yang atasnya 2, bawahnya masih X. Nah, tinggal kita kurangin. Maka untuk si foto itu adalah 30 dikurang 2 dikurang X. Yang 20 berarti 20 kirinya X, kanannya X. Kok X jadinya? Udah diketahui kok 2 ya. Berarti 20 dikurang 2 dikurang 2. Berarti ini boleh dicoret nolnya. Ini 28 dikurang X per 3 sama dengan 20 kurang 4, 16 per 2. Ini dicoret boleh 16 bagi 2, 8. Maka 28 min X sama dengan 24. X sama dengan 28 kurang 24. X-nya sama dengan 4. Gitu. Mudah ya? Jadi pokoknya yang kalian pegang prinsipnya adalah bahwa dia yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Maka kalian tentukan dulu yang bersesuaian mana. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikuasai benar-benar nih soal ceritanya. Oke, kita masuk ke yang kongruen. Oke, ini pembuktian 2 segitiga yang kongruen. Nah, pembuktian itu nanti bisa 3 macam ya. Bisa kita buktikan ketiga sisinya, bisa kita buktikan 2 sisi dan 1 sudut, lalu bisa juga kita buktikan lewat 2 sudut dan 1 sisi. Oke, nah, ini ada contohnya nih. Miss minta untuk buktikan bahwa segitiga ABC itu dia kongruen dengan segitiga ACD. Nah, ini ada yang kurang, sebentar Miss tambahkan. Di sini sisinya sama nih ya. BC sama dengan CE. Ini ada lambang sama panjang sisinya. Oke, pertama kita tentukan dulu. Nah, kalau udah ngelihat sisinya sama begini, langsung kita tulis nih sisi.
Sisi apa tuh? Sisi BC dia sama dengan CE atau EC ya. Sama. Kenapa sama? Karena diketahui. Nah, ada lagi nggak sisi yang sama? Nggak ada. Berarti mau nggak mau kita pilihnya adalah kita harus buktikan dari sisi 1 dan 2 sudut. Nah, sudut mana yang sama? Nah, ini sudutnya banyak yang sama. Kita bisa buktikan dari mana aja. Nah, misalkan Miss mau buktikan yang ini nih. Nah, sebutkan nama sudutnya. Nah, maka sudut apa tuh? Sudut ACB sama dengan sudut DCE. Kenapa sama? Namanya adalah bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, lalu sudut mana lagi? Miss mau buktikan sudut yang ini deh. Ini sama dengan apa nih? Ini sama yang ini. Apa nama sudutnya? Kita sebutkan. Sudut ABC itu sama dengan sudut DEC. Kenapa sama? Namanya itu adalah berseberangan. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nih jenisnya apa. Kita tandai apa aja yang kita buktikan. Kita buktikan pertama tadi ini. Lalu ini. Nah, berarti kita buktikannya sudut, sisi, sudut. Urutannya aja nih kita lihat. Maka terbukti. Nah, terbukti dengan pembuktian apa? Pembuktian su atau sudut, sisi, sudut. Gitu ya. Jadi pokoknya pertama apa yang diketahui atau ada tanda apa, itu langsung kita tulis. Nah, kalau udah nggak ada lagi baru kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu selalu biasanya sudut. Sudut itu nggak jauh-jauh dari bertolak belakang, berseberangan, atau sehadap. 3 itu aja kok yang sering. Ya. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi nih. Nah, sekarang gimana cara mencari yang belum diketahui perhitungannya? Nah, bisa cari sudut atau dicari sisi. Nah, contohnya seperti ini. Miss punya 2 buah segitiga ABC dan PQR. Nah, kalau ABC ini katanya kongruen dengan PQR, diminta untuk tentukan panjang PR, QR, lalu besar sudut PQR dan PRQ. Nah, paling mudah digambarkan lagi nih. ABC kan udah ada. Nah, ini gambar lagi 1, tapi namanya PRQ. Nah, posisinya kita samakan dulu. Di sini 70. Yang di sini 70 apa? Oh, P. Di sini 10. Yang 10 apa tuh? PQ. Nah, berarti di sini otomatis adalah R. Udah, kalau kita udah bisa bikin gini, kita tinggal sebutin. PR. Nah, PR sama dengan apa tuh? PR berarti sama dengan AC. Berapa AC? 9 cm. Beres. Lalu cari apa lagi? QR. QR sama kayak apa? Oh, QR sama kayak BC. BC-nya berapa? 11. Udah. Terus apa lagi? Sudut PQR. Sudut PQR sama kayak sudut apa? Kayak sudut ABC. Sudut ABC berapa? 50 derajat. Udah jadi. Satu lagi yang ditanya adalah sudut PRQ. PRQ sama kayak sudut apa? Sudut ACB. Berapa sudut ACB-nya? 60 derajat. Udah. Pakai ribet nggak? Enggak. Yang penting apa? Kita gambar dulu sehingga posisi sudut dan sisinya itu menjadi bersesuaian. Letaknya sama. Nah, kalau udah gitu kita tinggal nyontek. Nah, setelah menggambar ini kita tinggal sesuaikan. A sama kayak P, B kayak Q, C kayak R. Nah, sisi-sisinya pun bersesuaian sama besar. Karena kalau kongruen, sisinya sama panjang. Bukan perbandingannya lagi, tapi sisinya. Oke, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan bisa difahami. Kalau kurang paham diputar ulang videonya ya. Mudah-mudahan nanti ketika ulangan mendapatkan nilai yang maksimal. Pokoknya belajar yang benar gitu ya. Putar-putar lagi video-video Miss sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siapa tahu ada soal-soal yang Miss selipkan nanti di ulangan tadi. Oke, sukses buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video Miss Hari selanjutnya ya.